Serial animasi Splinter Cell Deadwatch diadaptasi dari game legendaris Tom Clancy's Splinter Cell. Berlatar di universe resmi game. Setelah kejadian Splinter Cell, Blacklist, tokoh utama Sam Fisher, legenda mata-mata NSA, udah pensiun tapi ditarik balik ke dunia gelap. Di Vilnius, ibu kota Lituania, seorang agen Fort Echelon, organisasi mata-mata gelap NSA, jalanin misi. Mereka harus ambil file rahasia Setlan, tapi gagal. Agen ketahuan, dikepung musuh, dan ditangkap. Grim, pimpinan, kirim agen baru, Zinnia McKenna. McKenna, rookie kulit hitam berbakat, kuat, mandiri, dilatih jadi Sam Fisher baru. Dia nyusup ke fasilitas Lituania di tengah badai salju, pakai skill siluman dan kacamata inframerah khas. Dia lumpuhin penjaga luar satu persatu, masuk lebih dalam. Pas pintu lift kebuka, dia hadepin 3 tentara. Belum sempet kaget, mereka udah dilumpuhin McKenna pakai pistol peredam dan pisau. Di ruangan lain, dia matiin lampu, selesain 3 musuh lagi dalam gelap. Grim dari markas NSA lapor sinyal terakhir agen yang tertangkap ada di bawah tanah. McKenna nemuin terowongan. Pas pintu kebuka, dia sembunyi. Pria berdarah di tangan keluar. Cuma dengar telepon, lalu pergi. McKenna masuk, shock lihat rekan kerjanya udah mati disiksa brutal. Emosi, McKenna lepas masker dan headset. Tiba-tiba, sistem Echelon diserang. Joe, operator, kalah sama hacker. Sistem OPSAT crash. Komunikasi putus. McKenna tenangin diri, angkat wajah rekannya, cabut gigi yang simpan data. Pas pakai headset lagi, sadar komunikasi putus. Tiba-tiba, segerombol orang turun cek basement. Penuh dendam, McKenna sembunyi di gelap, serang mereka cepet banget, lalu naik ke atas. Lihat 3 orang lagi nonton bola. Dia lumpuhin satu-satu, tapi McKenna kena luka, nggak bisa kontak organisasi. Dia nekat kabur, akhirnya nemu telepon umum. Hubungi Grim. Grim kasih situasi, kasih koordinat, suruh hafal dan kesana. Ada yang bakal bantu. McKenna lompat ke kapal kargo, balut luka, menuju lokasi. Sampai di alamat, dia lompat, bobol mobil, tapi layar mobil mati. Dia buka controller, tapi ini bikin musuh tahu posisinya. Langsung kejar. McKenna tahan sakit, nyetir kencang habis-habisan. Koordinat dari Grim bawa McKenna ke rumah Sam Fisher. Kini 60-an. Hidup pensiun damai sendirian di peternakan Suwalki, Polandia. Kadang Sam kangen masa jaya. Ingat obrolan sama Douglas Setlan, mantan sekutu yang jadi musuh di Chaos Theory, yang Sam bunuh. Setlan pernah bilang, semoga anak-anak kita terhindar dari hal buruk yang kita alami. Sambil lihat anak-anak main, Sam lagi di depan perapian, minum scotch, baca Moby Dick bareng anjing setianya, Kaiju. Pas suara di luar bikin dia bangkit. Mobil McKenna nabrak gudangnya. Insting Sam masih tajam, tahu ada bahaya ngintai cewek ini. Dia buru-buru bawa McKenna sembunyi. Pasukan musuh cari-cari di sekitar rumah, nggak nemu apa-apa. Rekan mereka dilupuhin dari kegelapan. Pas masuk rumah, Sam, meski udah tua, masih lincah. Apik ngebasmi mereka pakai pisau. Telepon bunyi, Grim nelpon. Sam tahu organisasi butuh dia balik. Dia terima perintah, bawa McKenna dan Kaiju, langsung cabut. Di markas Displace International, perusahaan PMC milik Setlan, rapat pemegang saham lagi berlangsung. Diana Setlan, pewaris ayahnya, kini CEO muda Displace. Dia mau ubah arah perusahaan dari militer swasta ke energi terbarukan. Tapi Dewan Direksi nolak. Mereka bilang perusahaan gak punya cukup sumber daya buat main di bidang yang mahal dan berisiko itu. Sekaligus mau copot Diana. Tiba-tiba Charlie, adiknya yang 21 tahun, cowok berani tapi nyolot, ngomong. Dia bilang kalau generasi baru jadi CEO mereka bakal usir lurus para orang tua kuno yang nantangin. Saham mereka cukup buat kasih kuasa itu. Diana sebenarnya gak suka sama adik beda ibu ini, tapi hari ini terpaksa kerja sama buat rebut kendali. Sam nyetir bawa McKenna ke safe house di Gdansk, Polandia. Grim cuma kasih perintah gitu, lalu putus kontak. Nggak ada tim penyelamat. Sam harus jaga McKenna dan file intelijen yang dia pegang tetap aman. Grim curiga semua ada hubungan sama Displace International, teman lama Sam. Sekarang Sam harus selesain utang masa lalu sendiri. Kenangan dulu masih jelas. Setlan pernah selamatin nyawa Sam. Gunther dan anak buahnya lacak keberadaan Sam, bakar peternakannya, dan kejar dia pakai teknologi hack dari Fort Echelon. Di safe house, Sam kasih infus ke McKenna. Gunther dan Freya lacak posisi pakai alat McKenna.
Tapi sampai di sana, alatnya nempel di boneka sawah. Sam ngerjain mereka. Mereka pakai kamera buat cari Sam. Nunggu dia muncul, Sam turun ke bunker, ambil senjata, bikin paspor pakai sistem, lalu ke kafe, santai baca koran. Gunther dan anak buahnya dapat sinyal Sam. Langsung gerak. Sam lihat jam, tahu mereka udah deket, tapi tetap duduk. Gunther masuk bawa pistol, tapi yang duduk orang lain. Alat pelacak di lantai. Di dapur, 2 pembunuh udah dilupuhin. Freya lapor Sam di area game. Gunther kejar, tapi lalu dapat kabar Sam di gereja. Sampai gereja, kosong, cuma burung terbang. Lonceng gereja bunyi, mereka lari, nemu anak buah udah digantung. Sam mainin mereka. Buat Sam, mereka cuma hiburan. Mereka terus cari, tapi Sam selalu selangkah di depan. Sam serang satu musuh dari gelap, tapi kena pukul perut, ditendang nyelonong lewat kaca. Posisinya ketahuan. Freya, yang ngintai pakai sniper, lihat Sam, tapi Sam bikin dia nembak mati temennya sendiri. Masih diincar, Sam pakai mayat temennya jadi tameng. Kabur, tapi kena tembak. Satu musuh kejar, tusuk Sam 2 kali, tapi Sam balik lumpuhin. Gunther datang, Sam hindar tembakannya. Pas Gunther kehabisan peluru, dia buang pistol, tarik pisau, nyerang Sam. Keduanya jatuh dari jendela ke mobil di bawah. Gunther bangkit, gulat sama Sam, tekan Sam, tusuk bahunya. Sam teriak kesakitan, colok mata Gunther, lalu tusuk pisau ke dadanya. Selesai. Pas Freya sampai, cuma lihat mayat bosnya. Sam balik ke safe house. McKenna udah bangun, arahin pistol ke Sam dari belakang. Minta konfirmasi identitas dan lokasi. Sam tenang, suruh makan malam dulu, baru ngobrol. Pas makan, McKenna tahu dia Sam Fisher, legenda Fort Echelon. McKenna kasih lihat gigi yang dia ambil. Freya penuh dendam, perintah anak buah cari sarang Sam. Mereka cepat nemuin safe house tempat Sam muncul. Kirim tim ke sana, tapi Sam dan McKenna udah cabut sebelum mereka datang. Di konferensi perubahan iklim di Hamburg, Jerman, Diana perkenalin proyek Sanadu, pulau buatan yang mandiri, pakai energi angin, matahari, dan air. Semua energi bersih kerja bareng. Janjiin masa depan hijau buat sekarang dan generasi mendatang. Proyeknya didukung besar-besaran, tapi Charlie, adik beda ibunya, nggak hadir. Grim dan Joe mati-matian pulihin sistem. Agen-agen butuh mereka. Joe usulin hacker di Kanada. Grim terbang ke sana, nemuin klinik hewan. Itu Thunder, hacker underground dari suku asli. Nggak tertarik misi lindungin negara lain yang dijalanin Grim. Tapi pas dengar soal algoritma chaos yang hak sistem Echelon, dia antusias. Dia minta ponsel Grim, cek situasi, bilang mereka dalam bahaya besar. Lalu bikin ponsel itu. Thunder naik mobil, siap hadapi tantangan baru. McKenna harus bawa Sam ke apartemen Lucas, agen yang disiksa sampai mati pakai palu. Juga pacar McKenna, makanya dia sampai hilang kendali. Sebelumnya, Sam mampir ke kenalan, titip anjingnya, Kaiju, karena misi ke depan terlalu bahaya buat bawa dia. McKenna ceritain detail misi dia dan Lucas ke Sam. Lucas kerja buat Chia, disusupin ke Displace International buat selidiki. McKenna dikirim buat bantu. Mereka curiga Displace mau jual teknologi energi hijau ke China atau Rusia. Kalau energi murah dari laut berhasil, Angkatan Laut bisa punya sumber daya buat bikin pangkalan militer dan pesawat di lepas pantai. Kapan aja, di mana aja, mereka harus cegah. Tapi Lucas keburu ketahuan sebelum kumpulin cukup info. Thunder nggak peduli apa itu Echelon, cuma fokus ke musuh di depan. Sampai di markas Echelon, dia langsung kerja. Sam mau kirim gigi berisi data ke Grim begitu komunikasi pulih. Tapi McKenna bilang itu cuma setengah data, setengahnya lagi di jam tangan Lucas. Makanya mereka harus nyebrang separuh Polandia ke apartemen Lucas. McKenna mau berangkat langsung, tapi Sam tahan. Luka McKenna berdarah, perlu istirahat. Sam putusin pergi duluan. Sampai di sana, Freya udah ngendus jam tangan, mendahului Sam. Sam sembunyi di gelap, ikutin petunjuk McKenna, tapi ketahuan anak buah Freya. Sam cepat bungkam, seret ke ruangan, kendalikan. Untung ada anak buah lain yang lagi banting piring, nutupin suara. Tapi Freya tajam, dia curiga, dekati ruangan. Pas nyelonong masuk, nggak ada apa-apa. Sam udah sembunyi di lemari baju. Freya dapat telepon dari Diana, kasih Sam waktu rebut jam tangan dari anak buahnya. Buat ngehalangin, Sam terpaksa tembak. Freya tahu, Sam buka jendela, bikin Freya lihat mobil kabur. Dikira Sam, langsung dikejar. Sam keluar dari kolong kasur, balik ke hotel. Di markas,
Thunder berhasil pulihin sistem. Grim langsung kabarin McKenna. Dia telpon Sam, lalu video call bareng tim Grim. Thunder bercanda, yakin lo Sam, bukan Bolslaw Milos. Sam identitasnya bocor. Dia buru-buru tarik pistol buat jaga-jaga. Kalau Thunder tahu nama itu, musuh pasti juga tahu. Bener aja, di bawah, beberapa mobil muncul. Sam cepet beresin barang, ajak McKenna kabur seketika. Meski kabur, mereka kena kejar-kejaran sengit. Sam nyetir kenceng ke bandara. Tempat Echelon siapin pesawat. Tim Freya ngejar ketat. McKenna di jok belakang nembak balik. Tapi kehabisan peluru. Terpaksa sembunyi dari tembakan ganas Freya. Dia ambil pistol. Cuma sisa 2 peluru. McKenna tarik napas dalam. Mata teguh. Nembak tangan penembak Freya. Bikin dia ambruk. 2 mobil Freya oleng. Nabrak pembatas. Freya nggak nyerah. Turun. Bidik ban mobil Sam. Bikin mereka oleng dan berhenti. Sam dan McKenna sembunyi di balik mobil. Nunggu momen. Pesawat udah dekat. Sisa 1 peluru. McKenna kasih ke Sam. Sam pakai cermin buat umpan. Freya nembak cermin. Mereka langsung lari ke pesawat pas Freya isi peluru. McKenna aman. Sam berdiri gagah. Bidik Freya. Nembak peluru sisa. Senggol dahinya. Di Jerman, Diana aktif promosiin proyek Xanadu. Dia coba hubungi Charlie, adiknya. Tapi nggak diangkat dan nggak datang ke pertemuan sesuai rencana. McKenna balik ke organisasi, dirawat medis. Dia cek ulang file penyelidikan 2 pembunuh yang kejar dia dan bunuh Lucas. Air mata jatuh lihat Lucas disiksa. Grim peringatin Sam jaga McKenna. Jangan sampai dia ikut jejak Sam dulu. Sam bilang dia suka sifat McKenna. Grim jawab McKenna mirip Sam muda, makanya berbahaya. Kilas balik, dulu, di satu misi, Sam coba hentikan Doug nyiksa musuh brutal. Mereka berantem sengit. Doug bilang gak perlu kasihan sama musuh. Cukup selesain misi dan dapat pujian. Gak mau cuma jadi tameng politisi. Doug paksa Sam pilih, musuh atau mereka. Menurut data Joe, Displeased udah nutup anak perusahaan militer swasta, Black Arrow. Tapi Sam yakin mereka masih aktif banget. Thunder antusias sama teka-teki dari gigi dan jam tangan peninggalan Lucas. Mikirin hubungan keduanya, tiba-tiba kepikiran. Dia minum air. Ludahin ke gelas, masukin gigi ke situ, bilang kode biometrik butuh beda kadar garam buat bikin arus listrik. Bener aja, pas gigi dideketin ke jam, keluar 3 kaki kecil. Thunder tancepin ke belakang jam buat buka kunci. Mereka berhasil dekode, tapi buat buka penuh butuh kunci lagi. Gelombang suara. Mereka curiga Lucas bikin mekanisme ini biar cuma dia atau orang terdekat yang bisa akses. Sam tanya McKenna apa dia punya petunjuk. Tapi McKenna nggak kepikiran apa-apa. Masih terpuruk sama kehilangan Lucas. McKenna lari keluar buat tenangin pikiran. Tiba-tiba lihat pria mirip Gunther, penyiksa Lucas dan pemburu dia. Jantungan. Dia putar lagu yang biasa Lucas kasih. Air mata ngalir. Balik ke markas. Dia kasih playlist The Bengals, band yang dia dan Lucas suka. Harap ada petunjuk. Thunder cepat coba. Bener, itu kuncinya. File yang kebuka nunjukin buku keuangan asli Displeased International. Ternyata mereka nggak sekaya yang dunia kira. Proyek Xanadu rugi parah. Utang numpuk. Bisa bikin perusahaan Diana delisted. Dan dia sendiri terancam penjara ekonomi. Meski sekarang aman di negara tanpa ekstradisi jelas. Ada data lain, tapi terenkripsi. Thunder bilang kayak desain ponsel pribadi. Kuncinya lebih ketat dari Fort Knox. Mereka nemuin pintu buat masuk. Tapi butuh perangkat asli buat buka data. Sam yakin itu punya Diana. Grim suruh Joe cari jadwal kemunculan publik Diana berikutnya. Besok, di Hotel Grand, Hamburg, Diana adain acara penggalangan dana pribadi. McKenna penasaran soal hubungan Sam sama keluarga Setlan. Kenapa Sam langsung kenal kode Green Gables? Grim cuma bilang itu cerita panjang. Tahun 1997, Sam yang kasih Diana buku End of Green Gables Asteris. McKenna dan Sam kerja sama buat nyuri ponsel Diana demi buka Green Gables. McKenna bawa ponsel replika mirip punya Diana. Thunder udah siapin operasi Dreamcatcher. Pakai umpan pemindai retina, sidik jari, dan penangkap sinyal IMSI buat nyambung ke decoder. Tugas McKenna, tukar ponsel asli, sambung ke OPSAT, tunggu Diana aktifin umpan. Sam cukur jenggot, potong rambut rapi. Urusan masa lalu sama Setlan kayaknya mau selesai. Dulu, Sam yang jadi saksi nuduh kesalahan Setlan di misi. Bikin 4 SEAL mati di Bagram. Plus penyiksaan tahanan sampai tewas. Setlan dicopot pangkat, dipecat,
dan dendam mereka mulai dari situ. Acara penggalangan dana mau mulai, tapi Charlie belum bisa dihubungi. Diana suruh sekretarisnya lakukan apa aja biar Charlie datang tepat waktu. Dia mau investor lihat keluarga mereka kompak. McKenna datang sebagai Grace Palmer, wartawan majalah Femme, cuma buat dekati target, kumpulin info, dan hindarin masalah. Sam jadi sopirnya, turun ke basement, nonton bola bareng sopir lain. Pesta mulai, Charlie datang, akting mesra kayak adik kakak saling sayang. McKenna dekati Diana, tahu ponselnya dipegang sekretaris dan lagi dicas di kamar. Diana benci ponselnya mati. Rencana meleset, Grim ubah strategi. Thunder buru-buru cari nomor kamar. Sam disuruh ambil ponsel sebelum sekretaris. Sam pecahin kaca mobil buat alihin perhatian satpam. Nyelonong masuk, rebut kartu akses satpam dari lift. Thunder nemuin kamar Diana di lantai atas. Sam tinggal naik, ambil ponsel, kabur, tapi nggak gampang. Sekretaris naik lift bareng Sam. Thunder arahin Sam keluar di lantai 3. Pindah ke lift kanan, lalu matiin lift sekretaris. Bikin dia jalan-jalan tiap lantai. Kasih Sam 2 menit. Tiba-tiba Charlie dekati McKenna. Pas McKenna kenalin diri sebagai Grace. Charlie curiga. Wartawan Femme pernah wawancara dia di red carpet. Ternyata dia sempet cek daftar tamu. Nggak ada nama Grace Palmer. McKenna tenang, bilang direktur komunikasinya tahu dia. Charlie ketawa, bilang cuma bercanda, nawarin minum, minta McKenna nulis artikel tentang dia. Sam dapat kesempatan pas semua satpam dikirim ke basement gara-gara pencurian yang dia bikin. Thunder hack kamera, Sam buru ke kamar Diana, tapi ponsel nggak di-charger. Sam cari-cari, sisa 30 detik, akhirnya nemu di tas Diana. Pas sekretaris datang, Sam sembunyi di balik pintu. Lolos, buru-buru ke basement, colok ponsel ke decoder. Sekarang tinggal nunggu umpan aktif buat buka kunci. Saat ngobrol sama Charlie, McKenna pinter-pinter bilang pengen ketemu Diana langsung. Tak disangka, Charlie setuju bawa dia ke kakaknya buat perkenalan. Tepat saat mereka butuh sidik jari Diana. Tiba-tiba Gunther muncul, satu mata ditutup, ternyata masih hidup. McKenna lihat, buru-buru cari alasan kabur. Grim suruh fokus ke misi. Gunther tahu Sam ada di gedung. Diana perintah selesain diam-diam. Grim minta McKenna gerak cepat. McKenna lihat sekretaris jalan ke Diana. Dekati dia, selipin ponsel palsu ke tasnya. Suruh Thunder bikin panggilan. Bener aja, Diana kena jebak gampang. Mereka buka kunci ponsel asli. Berhasil ambil data. Grim suruh kabur sekarang. Tapi McKenna kalap gara-gara dendam. Dia nyusup ikutin Gunther. Bilang ke Sam ketemu di pintu karyawan 2 menit lagi. Tapi McKenna kena jebak. Gunther pukul kepalanya dari belakang. Tendang luka lamanya, lalu bawa ke mobil. Sam lihat, langsung kejar. Grim suruh Sam balik ke organisasi. Ninggalin McKenna yang udah ditangkap. Mereka nggak mau kehilangan orang lagi. Tapi Sam nggak setuju. Bilang, kita kerja bareng, atau gue jalan sendiri. Sam tetap kejar mobil yang bawa McKenna. Di sisi lain, Thunder coba dekode Green Gables dari data ponsel Diana. Sementara Joe cari gambar 2 agen dan bantu Sam buru. Tapi Sam masuk terowongan panjang 2 km. Sinyal satelit mati, nggak ada kamera. Kontak sama Sam hilang. Di terowongan, Sam nemuin mobil hijau. Tapi ternyata banyak mobil serupa. Bikin dia bingung mana yang bawa McKenna. Jejak McKenna hilang. Bersamaan, Diana dapat laporan dari Gunther. Dingin, dia perintah lanjutkan rencana. Dan Gunther boleh selesain kedua agen sesuka hati. Grim suruh Sam balik markas. Bilang McKenna pilih jalan ini sendiri. Manusia bukan misi mereka. Tapi Sam tegas, manusia itu misi. Gas mobil. Matiin sinyal. Mau selamatin McKenna sendiri. McKenna dibawa ke bunker. Gunther nemuin foto dia sama Lucas. Nanya apa isi gigi Lucas. McKenna benci. Bilang, lo bakal mati kesakitan. Gunther kesel. Mulai siksa dia. Thunder urut data dari ponsel Diana. Bilang Green Gables itu buku kode. Punya lebih dari 1000 dokumen. Tapi banyak yang udah dihapus rapi. Standar perusahaan kayak Xanadu. Analisis tunjukin dokumen kebanyakan soal uji coba generator dari matahari, angin, samudra. Apa yang Disples sembunyiin? Charlie di rooftop. Telepon Diana. Ngeluh bosan sama show kakaknya yang cuma fokus Eropa. Padahal AS, China, Rusia ngiler sama teknologi mereka. Bahkan memohon buat beli. Diana suruh Charlie sabar. Bilang dia pewaris masa depan warisan ayah mereka. Jadi Charlie harus nurut. Charlie matiin telepon. Mata nyala penuh benci. Mereka cuma saudara beda ibu. McKenna disiksa.
Dihukum di langit-langit, Gunther nunggu besi di api. Dia benci agen-agen, kejam tapi sok moral. Dia tempelkan besi panas ke perut McKenna. Buka mata cacatnya, bilang kematiannya bayar utang Sam Fisher. Sam nemuin markas Gunther, bawa alat, matiin listrik buat umpan penjaga, hancurin CCTV. Penjaga mau tekan alarm, gagal, ambil senjata. Sam tahan, paksa kasih tahu lantai tahanan McKenna. Di markas Fort Echelon, Joe dan Thunder tahu Diana rekrut peneliti muda buat review generator gelombang Sanadu. Tapi mesinnya nggak cacat, teknologi pertama sejenis. Kalau sukses, revolusi energi. Jadi sebelum rilis, apapun masalahnya, mereka harus mati buat jaga rahasia. Thunder tahu penulisnya hilang, nggak online 2 minggu. Grim nggak mau tebak-tebakan sekarang. Info tambahan, Hans Klim, CEO Green X di Hamburg. Mitra lama Setlan, Green X tes teknologi utama Sanadu. Pas Diana ambil alih, Klim kritik strategi Sanadu di wawancara. Nggak muncul di peluncuran atau penggalangan dana. Kebetulan, lab Green X kebakar. Klim terperangkap di dalam, terlalu pas. Di markas Gunther, Sam hafal posisi penjaga, matiin listrik, serang pakai pistol peredam di gelap. Di ruang siksa, Gunther kasih McKenna sedikit air, cukup buat dia bertahan. Telepon Diana masuk, McKenna manfaatin momen Gunther dengar telepon. Coba dorong skrup yang udah longgar. Gunther omongin kapal Lazarev, kapal gas tempat Freya nyamar jadi pelaut. Sam turun, ketemu penjaga gede, dilempar ke tembok. Sam ambil tabung pemadam, semprot muka, lalu pukul sampai pingsan. Gunther dapat perintah Diana, mau cepet selesain McKenna. Dia udah nggak berguna. Sam masih diseret penjaga, dicekik. Sam coba raih pistol yang jatuh, tapi kena cengkeram. Darah muncrat, tapi darah penjaga. Sam masuk, ketemu Diana, dingin. Diana tanya apa udah 15 tahun Sam gak mampir. McKenna nyaris kena tembak di dahi, tapi bunyi, kling, bikin Gunther meleng. McKenna lepasin skrup. Dia tarik lempeng logam, hantam kepala Gunther. McKenna ambil pistol. Gunther masih coba bangkit, mau ambil pisau, tapi kena 2 peluru. McKenna pakai besi panas potong tali, tapi Gunther masih gerak, mau nembak lagi. Peluru habis. McKenna teriak penuh benci, pakai rantai duel sama Gunther. Tekan kepalanya ke tungku, akhirnya balas dendam buat Lukas. Di kapal Lazarev, Freya dapat kabar Gunther mati beneran. Kesel, dia tikam orang-orang yang ngetawain buat melepasin marah. Tahun 2007, di Tokyo, Jepang, Sam ngejar Doug Setlan dalam kasus perdagangan senjata. Sejak dipecat, pikiran menyimpang Doug nggak berubah. Dia bikin perusahaan jual senjata, bikin dunia kayak barel mesiu buat perang bayaran demi untung. Doug bilang darah di tangan dia dan Sam sama aja, cuma pemerintah selalu bikin alasannya. Benar, atas nama kebaikan besar. Mereka berhadapan, arahin pistol meski dulu sekutu. Setlan yakin dunia nggak bakal berubah sedikit pun. Dia mau hancurin dan bikin tatanan baru. Dia percaya bakal jadi pahlawan kalau revolusinya sukses. Meski babak belur, mereka nggak dapat apa-apa dari dunia ini. Tapi Doug tahu Sam masih percaya omongan pemerintah. Doug turunin pistol, bilang Sam pasti nggak bakal nembak teman lama. Itu jebakan. Dia sembunyiin pistol lain di belakang. Pas Sam turunin senjata, Doug mau nembak, tapi Sam lebih cepat sedetik. Sam nembak mati rekannya sendiri. Demi dunia, Sam gak nyesel. Satu-satunya penyesalan Sam adalah bikin Diana kehilangan ayah. Padahal dia wali baptisnya. Diana dingin bilang Sam bunuh ayahnya. Bikin dia sadar dia sendirian dan harus berjuang sendiri. Jadi apapun yang dia lakuin sekarang, bukan urusan Sam lagi. Sam diam, cuma bilang, lakuin yang benar, bukan yang lo kira benar. Diana balas, bukannya itu sifat manusia, sembunyi di balik idealisme mulia buat nutupin agenda pribadi. Lo nggak beda sama ayah gue, sembunyi di balik jubah patriotisme. Tapi ayah gue cukup berani buat lepas dari itu. Sam ogah denger omong kosong itu. Arahin pistol ke Diana, tanya Sanadu sebenarnya apa. Diana bilang itu taruhan terakhir buat jaga warisan ayahnya. Dia ngejek apa yang Sam lakuin. Bilang Sam juga bunuh banyak orang tapi berdalih demi tujuan mulia. Sam bukan pahlawan, cuma anjing yang diketik sama orang lain. Sam sakit hati, cuma pengen Diana hidup lebih baik dari mereka. Tapi Diana nggak ngerti dia atau ayahnya. Jalani sisa hidup lo, biarin gue jalani hidup gue, kata Diana. Lalu pergi. Dia tahan emosi, telpon Charlie, tapi nggak diangkat. Di markas Echelon, Joe bilang Washington desak lapor progres misi ke presiden. Kalau perlu,
dia bisa aktifin protokol darurat. Tapi Grim kasih Sam dan McKenna tambahan 1 jam. Thunder terus selami Green Gables. Nemuin file kayak peta, Greifswald, hub transshipment terbesar Jerman, ngalirin gas dari Rusia. File ini seharusnya terkubur rapat. Kenapa ada di sini? Sam jemput McKenna, tapi dia nggak mau ngomong. Mereka balik markas, langsung rapat. Greifswald, proyek kerjasama Eropa-Rusia, kasih energi murah ke Eropa Barat. Grim curiga Diana mau kuasain atau ledakin itu. Dia pengen bikin kelangkaan, kuasai pasokan, naikin harga, untung gede. Pertanyaannya, gimana caranya tanpa ketahuan? McKenna inget obrolan Gunther Diana di ruang siksa, nyebut kapal Lazarev dan Freya di atasnya. Dia kasih tahu tim, mereka cek data. Lazarev kapal kargo Rusia, angkut hidrogen cair, bom jalanan raksasa. Sinyal terakhir 36 jam lalu. Sekarang hilang, hitung kecepatan rata-rata. Kapal tinggal 3 jam sampai pelabuhan. McKenna bingung. Grim jelasin, Greifswald proyek kunci biar Eropa nggak beku tiap musim dingin. Diana mau jadiin senjata, naikin harga energi. Kalau sukses, jutaan orang bakal susah. Dan Diana jadi penyelamat Eropa, ilusi Mesias yang gila. Grim suruh Thunder lacak kapal. Soalnya nggak ada waktu nunggu NATO setujui operasi besar. Echelon harus hentikan kapal itu sendiri. Sam dan McKenna gabung lagi, berangkat bareng. Kapal makin dekat ke Greifswald. Pesawat Sam dan McKenna akhirnya nemuin posisinya. Mereka turun pakai tali, sepi banget, harus ke ruang kontrol di bawah. Mereka langsung geser buat nyusup. Diana saat ini di Pulau Sanadu, Laut Baltik. Sam dan McKenna lewat koridor gelap gulita, pakai kacamata inframerah, buka pintu kabin, ketemu seluruh awak kapal udah dibantai. Sam suruh McKenna jaga kokpit. Dia ke ruang mesin. Kalau Sam gagal, McKenna harus cegah tabrakan dari kokpit. Di Sanadu, Diana telpon Freya. Perintah cuma jaga kapal biar stay on course. Rencana bakal jalan. Diana sambut delegasi kepala negara. Janjiin perusahaannya bikin Eropa mandiri energi. Bawa ke dunia baru. Sam sampai ruang mesin, tapi kontrol terkunci. Cuma bisa pakai cara manual. McKenna sampai kokpit. Pintu terkunci. Thunder kasih tahu masuk lewat cerobong di 2 lantai atas. Thunder dan Joe sambung lagi GPS kapal. Tinggal 15 menit sebelum nyampe stasiun gas. Tapi Sam kena jebakan Freya. Ruang mesin rusak parah. Kapal lari kencang maksimal. Semua bergantung ke McKenna. Dia lari mati-matian di tengah hujan deras. Pas panjat tangga, kapal ngebut bikin dia nyaris jatuh. Tapi akhirnya masuk cerobong. Thunder pandu McKenna pasang alat elektronik yang udah dia siapin buat kendaliin kapal. McKenna harus cari autopilot di samping layar HDIS, kotak hitam dekat panel kontrol, lalu pasang alat di situ. Tapi suara dan bayangan di luar bikin McKenna penasaran. Pas dekatin, muka Freya tiba-tiba muncul, nembak ke arah McKenna, lalu nyelonong masuk. McKenna lincah ngelak, sembunyi di balik panel kontrol. Dia tarik pistol, salto, nembak ke Freya, berhasil rebut alat Thunder. McKenna balas tembak, tapi Freya ngelak, langsung serang balik. Senjata Freya kehabisan peluru. McKenna manfaatin momen, nyerang. Tapi Freya gesit kayak tupai. Hindarin peluru, rebut pistol McKenna. Keduanya tarik pisau, duel. Freya sayat dada McKenna, bikin dia mundur, lalu tendang ke tembok. McKenna kena sayat di paha. Tapi balas tusuk kaki Freya, bikin mereka ambruk bareng. Freya cabut pisau dari pahanya, nyerang. McKenna gulingan ngelak, rebut tabung pemadam. Halau serangan, hantam kaki Freya sampai jatuh. Freya hindarin pukulan mematikan ke kepala. Balas serang, peluk perut McKenna, dorong ke jendela. McKenna angkat Freya, lolos. Tapi kena lemparan pecahan kaca ke muka. Lalu kena balasan, pas Freya mau selesain pakai pisau. McKenna balik serang, tarik kepala Freya, hantam keras ke meja kontrol. Bikin muka Freya hancur. Waktu udah mepet, McKenna colok alat Thunder ke port. Tapi Freya belum mati. Dia bangkit, pegang granat, cabut pin, kokpit meledak. Sam datang, teriak panggil McKenna. Untung dia udah lompat sembunyi di balik panel. Thunder kendaliin kapal. Mereka kira udah berhasil, tapi semua sistem navigasi nggak respon. Thunder nggak bisa ikut campur. Ada Trojan yang nyusup ke sistem kapal 20 menit lalu. Mereka dikibulin. Kapal belok ke Pulau Sanadu. Tempat Diana lagi seneng karena tur sukses banget. Dia cuma nunggu kabar stasiun transshipment hancur. Rencananya bakal jalan. Charlie telpon, bilang ogah ikut berkebun.
Membosankan Diana. Dia mau serang kepala, bukan cuma badan. Charlie yang hak kapal. Arahin ke Xanadu, tempat para pemimpin Eropa lagi kumpul. Dia mau hapus elit Eropa. Isi kekosongan itu. Charlie bilang Diana bakal jadi Phoenix. Tapi dari Abu Diana, dia yang bakal hidupin warisan ayah mereka. Grim dan Thunder nggak bisa apa-apa. Kapal udah kelewat deket Xanadu. Grim suruh Sam dan McKenna kabur. Diana mohon ke Charlie, tapi dia matiin telepon. Sam coba cari cara hentikan kapal dan selamatin Diana. Tapi nggak ada jalan. McKenna tarik Sam kabur sebelum terlambat. Mereka lompat dari kapal pas kapal nabrak Xanadu. Diana pasrah nerima nasib. Kapal hantam pulau. Para pemimpin lari, tapi nggak keburu. Kapal Sam dan McKenna kena getaran ledakan. Terlempar ke laut. Kenangan muncul. Sam dan Doug lagi mancing. Doug tanya apa tujuan sebenarnya kerjaan mereka. Pekerjaan tanpa akhir. Cuma sejarah berulang. Tapi mereka tetap jalanin. Karena itu yang benar. Kalau melenceng sedikit, mereka jadi penutup. Kalau bertahan, mereka jaga jiwa mereka. Meski bayarnya kesepian seumur hidup. McKenna nekat tarik Sam dari air. Dia nyalahin diri. Bilang gagal. Banyak yang mati. Sam bilang itu bukan salah siapa-siapa. Mereka harus lupain dan terus bertarung. Itulah bagian terburuk. Pemakaman Diana diurus Charlie. Adik sekaligus pembunuhnya. Sam dan anjingnya cuma nonton dari jauh. Charlie di kamar, nyalain cerutu, tuang whisky, angkat gelas buat Diana, lampu mati, Sam muncul dari gelap. Selesain Charlie.